Halo Sobat IndiHome, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Join, Just on IndiHome. Sebuah program yang akan membahas perkembangan terbaru dan juga tips trik mengenai edukasi, parenting, teknologi, gaya hidup, games, serta masak-memasak dan lain-lain yang akan dibahas oleh para ahli dan juga para influencer. Eksklusif hanya di media sosial @IndiHome. Pada tema hari ini kita akan membahas mengenai scale up, challenge your limit bersama saya Renald Kasali dari Rumah Perubahan. Ada banyak kesempatan baru yang muncul di era digital ini. Kita bisa belajar, memperbarui diri, dan tentu saja tidak ada batasnya. Tetapi saya juga khawatir karena sekarang juga muncul sebuah situasi baru yang akan mengakibatkan lebih cepat kita menjadi useless. Dan dikhawatirkan akan muncul the useless generation. Seperti apa useless generation dan bagaimana kita memperbaiki diri, scale up yourself. Tetapi sebelumnya Sobat IndiHome, silahkan mengunjungi microsite www.indihome.co.id/join yang berisi ragam edukasi dalam program Join. Selain itu, terdapat halaman pretest dan post-test dalam edukasi yang bisa Anda isi dan langsung mendapatkan e-sertifikat setelah mengisinya. Setiap generasi akan mengalami suatu masa yang disebut useless. Ada orang yang useless ketika dia memasuki usia pensiun, sekitar 57, 58, atau 65 atau 70 tahun. Tapi ada juga orang yang useless di usia 40 tahun. Dan pada masa tertentu suatu generasi akan mengalami itu, juga tergantung pada orangnya. Tetapi yang menarik adalah dunia digital akan mengakibatkan uselessnya menjadi lebih cepat. Jadi pengetahuan dan skill yang kita miliki hari ini itu bisa cepat sekali menjadi useless. Kecuali kita bisa terus memperbaiki skill-skill baru. Kecuali kita bisa terus memperbaiki skill kita dan pengetahuan kita. Kita berada di era disruptions dan nanti akan menjadi era hyper disruptions. Sebuah perkembangan yang tidak bisa lagi mundur ke belakang karena suatu ketika jumlah transistor yang ada pada setiap microchips itu akan meningkat terus. Hari ini jumlahnya 30 miliar, tapi pada tahun 2047 jumlahnya akan mencapai 3 kuadriliun, yang artinya melebihi jumlah neuron pada otak manusia. Jadi pada suatu ketika akan terjadi ledakan kecerdasan dan kecerdasan itu bukan milik manusia. Oleh karena itu maka kita perlu memikirkannya. Belum saja sampai ke sana, hari ini kita sudah membaca berita dan berbagai kajian bahwa dalam waktu dekat di Indonesia saja akibat munculnya kecerdasan buatan pada tahapan awal ini akan berakibat 23 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. 23 juta. Karena pabrik-pabrik industri jasa akan menggunakan AI factory. Dan kemudian ada kesempatan lain. Orang-orang ini tentu saja akan menjadi useless digantikan oleh teknologi. Tetapi ada kesempatan lain. Inilah yang kita sebut sebagai the job gain. Yaitu munculnya 27-46 juta pekerjaan baru. Dan untuk mendapatkan pekerjaan baru, Anda tidak bisa menggunakan keterampilan-keterampilan pengetahuan yang lama. Anda memerlukan keterampilan baru. Artinya ada job gain sekitar 10 juta. Dan itu hanya bisa diambil oleh mereka yang memiliki 21st century skills. Apa itu 21st century skills? Untuk mengupgrade diri Anda harus memiliki 3 kategori skills yang sangat penting ini. Yang pertama adalah literacy skills, kemampuan membaca. Membaca apa? Membaca informasi, media, dan juga menggunakan teknologi. Kalau tidak bisa menggunakan teknologi baru karena ini terus berkembang, maka kita tidak bisa menggali informasi yang benar. Tapi informasi ini pun kita harus mengkajinya, harus cross-referencing. Jangan sampai kita menelan informasi yang salah, bahkan menyesatkan hidup kita. Dan tentu saja adalah keterampilan menggunakan sosial media.
Jadi ini yang pertama, literacy skills. Yang kedua, kita menyebutnya sebagai the learning skills, kemampuan belajar. Cara kita sekolah dulu itu adalah pusatnya pada guru. Kita tinggal terima jadi. Jadi kita ini seperti burung yang disuapkan. Kalau bahasa orang yang memberi makan itu namanya diloloh, ya, disuapi kita itu. Pusat kecerdasannya ada pada guru, makanya disebutnya guru besar. Dan kemudian guru itu menjadi orang yang sangat pandai. Nah, ini disebut sebagai the learning skills. Di era baru ini, Anda tidak perlu mencari guru karena gurunya sudah ada semua secara terbuka, gratis, tapi Anda harus mempunyai learning skills. Kalau dulu learningnya harus mendapatkan degree, baru Anda dapat bisa belajar dengan disiplin. Hari ini Anda harus memiliki kemampuan self-learning, belajar sendiri. Tanpa disuruh, tanpa ada guidance, tanpa ada gelar, tanpa membayar tentunya. Jadi inilah yang disebut dengan the learning skills. Yang pertama itu adalah critical thinking, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah creativity. Karena apa? Karena kita harus berani mengeksplorasi tentunya. Kemudian juga kemampuan berkolaborasi, yang artinya Anda harus mempunyai jiwa-jiwa tertentu untuk engage dengan orang lain. Dan yang keempat dalam learning skills ini adalah kemampuan berkomunikasi. Namun ini tidak cukup. Ada literacy skills, bisa membacanya, kemudian mampu belajarnya. Dan yang ketiga disebut life skills. Life skills, bukan soft skill. Life skills, keterampilan untuk hidup. Apa saja itu? Yang pertama, inilah yang disebut dengan flexibility. Dulu, waktu saya masih sekolah, manusia yang hebat itu adalah manusia yang konsisten. Karena demi mencapai sesuatu yang konsisten, kita dianggapnya itu bermoral. Tapi sekarang ternyata diperlukan kemampuan untuk lebih fleksibel. Karena flexibility ini adalah benih batu bekal kita untuk bisa beradaptasi. Jadi cognitive flexibility, mampu melihat dari beragam perspektif dan kemudian menyesuaikan diri, mempercepat berhadapan. Kemudian juga adalah leadership. Leadership, Anda tidak harus menjadi leader untuk mendapatkan leadership. Yang ketiga adalah inisiatif. Inisiatifnya dari Anda, bukan dari guru, bukan dari orang tua, bukan dari siapa-siapa. Anda sendiri berinisiatif mencari, membuka pintu, membuka lagi. Satu pintu terbuka, maka pintu-pintu lain akan terbuka. Kemudian productivity. Segala sesuatu perlu kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kita, menjadi lebih produktif. Dan yang terakhir, tentu saja ini yang disebut dengan social skills. Kemampuan untuk melakukan engagement, untuk berkolaborasi, dasarnya adalah social skills. Tanpa kemampuan bersosial, maka Anda tidak bisa hidup. Teknologi pada dasarnya memampukan atau bisa mendorong Anda untuk bekerja sendirian. Anda menjadi loner, Anda menjadi orang yang seakan-akan bisa menjelajahi dunia mana saja sendirian. Tetapi tidak bisa Anda lakukan untuk menjadi orang hebat. Orang hebat harus memiliki yang disebut social skills. Walaupun tidak ada orang lain di sekitar Anda, tapi Anda harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan kemudian ada hal yang penting sekali, bagaimana dengan kemampuan fleksibilitasnya tadi, yaitu cognitive flexibility, yang mengakibatkan kita bisa cepat belajar mengadopsi hal-hal baru. Ini adalah data yang dilakukan oleh World Economic Forum mengenai the future job terkait dengan Indonesia. Ternyata sampai saat ini hanya 17,1% orang Indonesia yang bisa belajar hal baru kurang dari 1 bulan. Hanya 17,1%. Ada negara-negara tertentu yang bisa angkanya cukup tinggi, tapi di bangsa kita hanya 17,1%. Untuk belajar mendapatkannya 1-3 bulan, belajar hal baru, 18,7%. Kemudian yang 3-6 bulan, ini agak lemot lagi, agak lama lagi, itu 19,2%. Namun ada juga orang yang butuh waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Ada 16,5% dari populasi kita. Dan jangan salah, yang terbesar itu adalah yang baru bisa belajar setelah 1 tahun kejadian, perlu waktu berulang-ulang, melihat orang lain, itu sebesar 28,5% dari bangsa kita. Bayangkan, kita memerlukan orang-orang yang lebih cepat beradaptasi, cepat membaca, cepat belajar.
namun jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu perubahan di Indonesia sulit sekali. Lebih banyak dihadang oleh kebingungan, kemudian menghambat, kecurigaan, mendiamkan, atau pura-pura tidak mengerti tetapi tidak mau belajar lagi. Ini merupakan hambatan besar dalam menghadapi disrupsi ini. Saya ingin menutup penjelasan bagaimana kita melakukan scale up, bagaimana kita mengupgrade diri kita, keluar dari keterbatasan, yaitu dengan melihat pola belajar yang telah berubah di seluruh dunia. Dulu metode belajar itu disebutnya namanya pedagogi. Ini hubungan antara child dengan orang yang memimpin. Pedi artinya child, kemudian agogi itu artinya leading. Di sini adalah sebuah era di mana instructor is the center. Guru ada berada di pusatnya. Pusat belajar adalah berada pada guru. Guru tidak ada, murid tidak bisa belajar. Tapi kemudian kita mulai mengenal apa yang disebut dengan andragogi. Pusatnya beralih dari tadinya berada di guru, sekarang kita beranggapan ini bukan anak-anak lagi, ini orang dewasa. Maka pengajarannya bergeser. Intinya ada pada proses, di mana dalam proses itu baik instructor maupun learners ya sama-sama berada di center, bersama-sama belajar. Jadi di sini ada learners contribute. Jadi kita belajar sama-sama, bersama-sama mengembangkan. Dan yang terakhir, sekarang kita memasuki yang disebut heutagogi. Heutagogi ini adalah sebuah keadaan yang berbeda sekali, di mana belajarnya adalah self-learning. Artinya kita memerlukan self-directed. Self-directed itu ya seperti apa yang ada di dalam buku self-driving. Self-driving itu menjadikan kita driver, bukan passenger. Dalam era pedagogi kita itu passenger. Di sini senternya adalah learner. Siapa yang mau belajar, dia akan mendapatkan hasil. Dan oleh karena itu diperlukan sejumlah self-discipline, ya, self-thinking, ya, self-development, ya, dan lain sebagainya yang menyangkut diri kita. Kita harus menjadi driver bagi hidup kita. Dan kendaraan kita ada di sini semua. Kendaraan kita ada kaki kita, ada tangan kita, ada mulut kita yang harus dijaga, ada pikiran kita, ada jiwa kita, pemberian Tuhan. Dan tentu saja siapa yang bisa mengembangkan ini akan menjadi good driver, bukan menjadi driver yang ugal-ugalan. Pendidikan itu penting, sekolah itu penting, tapi jangan lupa apa yang kita pelajari bisa menjadi useless. Dan semakin tahun kita akan melihat uselessnya akan semakin pendek, dan kita harus scale up, terus memperbaiki diri kita. Tapi metodenya tentu saja berbeda. Demikianlah pembahasan hari ini. Sobat IndiHome, ingat ya, untuk selalu kunjungi www.indihome.co.id/join dan dapatkan edukasi dari para ahli serta lengkapi pretest dan posttestnya yang tersedia untuk bisa mendapatkan e-certificate. Akan ada banyak pembahasan seru lainnya dan untuk Sobat IndiHome dapat pula mengirimkan saran-saran untuk program Join ini. Saksikan episode Join lainnya hanya di media sosial IndiHome. Aktivitas tanpa batas, karya tanpa batas.